Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima kasih kepada Ibu Siska telah menyempatkan waktunya di kesibukan ketika sekarang lagi ada ujian pas ya. Ya, Di sini saya akan diskusi sih, sharing-sharing tentang pengalaman Bu Siska. Sebelum kita melangkah jauh seperti itu, ada kalanya ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Mari kita kenalan dulu dari Bu Siska. Silakan Bu Siska dikenalkan terlebih dahulu. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Mahmudah. Saya mengajar di SMP N1 Banyu Blugur, Besuki, Situbondo. Nah, saya aslinya Lamongan, tapi saya ngajarnya di Situbondo. Itu sekilas tentang nama dan tempat mengajar saya. Oke, terima kasih Bu Siska. Ya, saya manggilnya Bu Siska ya. Ya, Kalau saya lihat dari biodatanya Bu Siska ini gelarnya sarjana sosiologi Islam ya. iya, gelar sarjananya SSI, sosial Islam. Oh iya. Karena memang pendidikan S1-nya bukan di bidang pendidikan tarbiyah, bukan murni pendidikan, tapi setelah itu, kemudian setelah lulus dari S1 manajemen dakwah, kemudian mengambil ke jurusan Akta 4, karena pada waktu itu kan masih berlaku untuk Akta 4. Gitu. Terus kalau boleh tahu kenapa sih kok akhirnya terjun ke dunia pendidikan gitu. Sedangkan kalau dilihat dari gelarnya kan sosial Islam kan ya gitu. Alasan kenapa kok memilih terjun di dunia pendidikan? Alasan kenapa kok terjun di dunia pendidikan? Karena memang sudah panggilan hati, sudah seretnya di dunia pendidikan. Kenapa? Karena kalau melihat profesi pendidikan seorang guru itu menurut saya ya lebih mulia. Kemudian dari segi waktu pun kita lebih banyak liburnya juga lebih banyak dibanding dengan profesi-profesi lain. Seperti kita kerja di kantoran kan waktu di kantor lebih banyak dibanding kita waktu menjadi guru. Liburnya pun seperti itu. Hari libur kita lebih banyak hari liburnya. Jadi untuk keluarga kita juga bisa maksimal. Seperti itu. Iya. Benar juga kata Bu Siska ya, kalau masalah hati itu sudah mengalahkan segala-galanya ya. Gitu. Iya. Terus kan sudah terjun nih ke dunia pendidikan. Tadi juga disampaikan telah mengajar di SMPN 1 Banyu Blugur. Nah, itu kira-kira mulai tahun berapa? Sudah berapa tahun sih sampai tahun 2020 ini Bu Siska ngajar di Banyu Blugur itu? Dan kenapa kok memilih di Banyu Blugur? Kok tidak di kampung halamannya saja, kan juga di Lamongan juga mungkin banyak pendidikan sekolah-sekolah juga. Monggo Bu. Jadi kenapa kok saya bisa ngajar di SMPN 1 Banyu Blugur di Situbondo, sedangkan saya lahirnya di Lamongan. Dulu setelah saya lulus dari kuliah, saya sempat mengajar di kampung halaman juga. Tetapi bukan di jenjang SMP. Sekarang ngajarnya kan di SMP. Dulu waktu pertama kali ngajar, pernah ngajar di TK atau PAUD. Nah, setelah itu beberapa tahun
karena ada saudara, ada keluarga di situ Bondo, makanya nggak tahu kok kepingin merantau. Nah, kepingin merantau cari pengalaman di luar, akhirnya ikut ke situ Bondo. Nah, kebetulan di SMPN 1 Banyu Blugur itu masih dibutuhkan guru pendidikan agama Islam, karena pada waktu itu memang jumlah rombelnya sangat banyak, sekitar 30 rombel. Dan di situ hanya ada 2 guru mapel PAI. Jadi karena ada kesempatan, masih ada lowongan di situ, kemudian melamar di situ, di SMPN 1 Banyu Blugur. Nah, saya melamar di Banyu Blugur, mulai mengajar itu mulai tahun 2010. Nah, mulai dari 2010 sampai sekarang, berarti sekitar 12 tahun. Jadi sudah 12 tahun mengajar sampai sekarang ini. Itu. Oke, iya. Lumayan lama, termasuk lama juga ya Bu ya, sudah 12 tahun. Kalau Ya, dari yang disampaikan Bu Siska juga, kenapa kok di Banyu Blugur dan di situ Bondo ya, karena bermula dari keinginan hati merantau. Secara tidak Iya. langsung itu juga kalau saya amati itu sesuai dengan ajaran Nabi ya, yang mana Nabi itu pada dahulu kala juga hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan dengan keinginan hati yang tulus sehingga Allah memberikan jalan. Di sekolah Banyu Blugur itu membutuhkan guru juga. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, nah di SMA kita ke SMPN Banyu Blugur. Nah di SMPN Banyu Blugur di situ di sekolah apakah menyediakan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran? Fasilitas-fasilitasnya dalam pembelajaran, maksudnya sekolah apakah menyediakan hal itu? Alhamdulillah di SMPN 1 Banyu Blugur untuk masalah media pembelajaran TIK, TIK itu sangat memadai, sangat bagus, menurut saya sangat bagus. Jadi di SMPN 1 Banyu Blugur itu kita memiliki 5 lab IT, di mana lab IT ini sudah tersedia fasilitasnya, komputer, laptop, dan lain-lain. Jadi ketika guru mau menggunakan media TIK, tinggal mengarahkan anak didiknya ke lab IT. Jadi lab itu sudah siap digunakan kapanpun. Ketika listrik mati pun, di SMPN 1 Banyu Blugur sudah memiliki genset yang dayanya sangat tinggi, jadi tidak ada masalah ketika listrik padam. Jadi itu, jadi anak-anak bisa belajar dengan tenang, dengan damai, walaupun karena di sekolah kita anak-anak itu dilarang untuk membawa HP. Nah, walaupun anak-anak dilarang membawa HP, ketika ada pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan media, dengan penggunaan teknologi, anak-anak tinggal masuk ke lab IT. Jadi tidak perlu bawa HP dari rumah. Karena kenapa di SMP 1 Banyu Blugur melarang anak didik untuk membawa HP? Itu karena walaupun HP itu banyak manfaatnya, tapi kami pengen ketika anak didik kami ada di sekolah itu fokus untuk belajar, tidak diganggu dengan HP. Itu. Walaupun tidak semua anak ketika pembelajaran ini main HP, tapi kami yakin ada salah satu atau 2 anak yang ketika ada guru mengajar itu pasti masih disempatkan untuk buka HP. Jadi ini yang kami tidak ingin. Jadi anak ketika di sekolah itu sudah fokus untuk belajar. Itu. Oke, oh ya benar juga sih, dari banyaknya dampak positif dari penggunaan teknologi juga
ada dampak negatif ya dari hal yang disampaikan oleh Bu Siska, maka sekolah ingin meminimalisir ya dampak-dampak negatif yang ada dalam penggunaan smartphone. Nah, dari pemaparan yang Bu Siska sampaikan juga di situ bahwa sekolah ternyata mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, untuk proses belajar sendiri itu apakah menggunakan media media teknologi ataupun bagaimana Bu dalam proses pembelajarannya, baik itu di PAI sendiri maupun di mata pelajaran yang lain. Jadi dalam proses pembelajaran sehari-hari ada kalanya kita menggunakan media TIK. Walaupun tidak setiap pembelajaran, tapi pasti dalam satu semester itu kita menggunakan, entah itu 3 kali dalam satu semester atau 2 kali, tetap itu secara struktur ya, secara terjadwal. Tapi di luar itu, ketika kita di luar pembelajaran, anak-anak itu kan memiliki grup WA khusus untuk kelas, ada grup pembelajaran sendiri. Jadi walaupun di luar sekolah, ketika di luar sekolah anak-anak butuh apapun terkait dengan materi yang sudah dipelajari, ketika sudah di rumah anak-anak itu bebas bertanya, bebas berdiskusi walaupun sudah di luar sekolah. Nah, ketika di dalam sekolah, pembelajaran di sekolah, terkadang juga yaitu kita menggunakan media TIK. Untuk PAI juga seperti itu. Nah, selain media TIK, untuk PAI kita lebih sering ke praktek. Kebetulan karena saya pegang di jenjang kelas 7, ini sangat sering kita praktek karena memang materinya terkait dengan kebersihan, terkait dengan sholat. Jadi kita lebih banyak menggunakan lab PAI selain lab TIK, lab IT itu. Dalam memanfaatkan media pembelajaran itu tidak hanya pada berbasis internet saja kan ya Bu ya. Nah, untuk PAI sendiri itu persiapannya itu bagaimana dalam menyiapkan media, dan media apa aja sih yang digunakan ketika proses pembelajaran dilaksanakan? Ya, ketika proses pembelajaran PAI, media yang kita gunakan karena seperti yang saya bilang tadi, untuk persiapan perlengkapan lab, komputer, wifi dan lain-lain itu sudah siap, tinggal menggunakan. Jadi untuk para pendidik ini hanya menyiapkan, membuat perencanaan tentang materi, tentang evaluasi belajar anak-anak, tentang waktunya bagaimana, tinggal itu yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru. Karena untuk perlengkapannya seperti komputer, wifi itu sudah tersedia. Jadi tidak terlalu repot dengan persiapan di awal. Berbeda ketika kita tidak ada lab IT, kan harus mempersiapkan di dalam kelas, ya kan? Tetapi karena di SMP 1 Banyu Blugir ini sudah tersedia labnya, tinggal kita menggunakan saja. Jadi itu lebih ringan, lebih mudah karena kita hanya menyiapkan materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Itu aja. Oke. Sebagaimana kita semua ketahui ya Bu ya, kan pada saat ini arus perkembangan dari media pembelajaran, entah itu dari teknologi informasi dan sebagainya, itu semakin deras dan perkembangannya itu sangat signifikan gitu Bu. Nah, menurut Bu Siska sendiri, dengan perkembangan yang ada yang sangat signifikan ini, itu justru memudahkan dalam proses pembelajaran atau menyusahkan sih dalam menyiapkan materi-materinya?
Dengan adanya media teknologi, saya rasa ini justru sangat memudahkan para pendidik untuk mengajar, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, karena kenapa itu sangat memudahkan? Karena kita tidak terus terpatok dengan gaya yang lama, hanya diskusi dan lain-lain, tapi di sini anak-anak itu ikut berperan aktif. Ketika kita menggunakan media TIK itu, anak-anak ikut berperan aktif, anak-anak juga lebih banyak bahan referensinya, tidak hanya terpatok pada buku paket dan buku LKS itu. Jadi kemudian metodenya juga sangat bervariatif. Jadi anak-anak ini lebih senang, lebih enjoy dalam belajar. Itu. Oh gitu. Oke. Kalau menurut Bu Siska sendiri, seberapa penting sih media pembelajaran dalam proses pembelajaran yang Bu Siska alami? Sangat penting ya. Jadi untuk pembelajaran dengan menggunakan TIK, dengan menggunakan media TIK ini sangat penting. Karena apa? Karena di era globalisasi ini, kemajuan teknologi itu kan sangat pesat. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan itu akan ketinggalan. Sedangkan informasi dari manapun, dari negara manapun akan bebas keluar masuk. Tapi kalau kita tidak ikut mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan. Nah, makanya untuk guru-guru pun harus terus belajar ya. Tadi harus terus belajar sambil mengajar supaya kita bisa membekali anak didik kita dengan teknologi juga, supaya kita bisa mendidik siswa kita dengan lebih baik untuk mempersiapkan masa depan mereka. Sebagai calon guru yang akan datang, saya ingin meminta saran. Apa sih saran yang Bu Siska ingin sampaikan kepada saya sebagai calon pendidik bagi generasi bangsa yang akan datang? Saran saya bagi para calon pendidik ya yang masa akan datang, coba terus belajar, belajar sabar dan jadi teladan. Itu 3 kata itu. Jadi terus belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Karena seiring perkembangan zaman, teknologi itu akan semakin berkembang. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita akan ketinggalan. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita akan kalah dengan anak didik kita. Makanya selain kita mengajar, kita juga harus belajar, harus tetap semangat belajar. Nah, kemudian yang kedua, belajar sabar. Kenapa kita harus belajar sabar? Karena setiap hari kita akan bertemu dengan anak didik kita yang berbeda-beda karakteristiknya. Dan ini banyak ujian. Kalau kita tidak banyak-banyak belajar sabar, bisa saja kita akan lepas kendali, bisa saja kita memukul. Lah, dalam dunia pendidikan kan ini tidak diperbolehkan. Sampai kita memukul anak atau mencubit anak kan tidak diperbolehkan. Karena ini pendidikan yang tidak baik, makanya harus banyak bersabar. Nah, kemudian yang ketiga, jadi teladan. Kenapa kita harus jadi teladan? Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita pakai saja, anak-anak itu pasti akan melihat. Anak-anak itu pasti akan mencerminkan, melihat kita, mengoreksi kita. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga diri dalam tindakan dan perbuatan supaya anak kita itu menjadi murid-murid yang soleh-soleha, yang sukses. Nah, itu.
Oke, terima kasih atas waktunya pada Bu Siska. Sudah nggak terasa kita telah menghabiskan waktu hampir 20 menit. Kita cukupkan, semoga apa yang kita sharingkan pada saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik itu saya pribadi maupun teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Akhirul kalam, apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.